Jelang penutupan bursa transfer, Persib Bandung justru masih sangat sibuk. Sibuk untuk mendatangkan satu pemain yang masih misterius sampai saat ini siapa. Dan kabarnya juga akan ada satu atau dua pemain yang kembali dilepas, dipinjamkan atau dijual. Mari kita bahas dari sudut pandang penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Dari Sabang sampai Merauke, kita bersaudara. Bobotoh salam dunia dimanapun kalian berada, saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga diberikan kelancaran dalam mencari rezeki yang halalan dan thayyiban. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, bobotoh salam dunia memang bisa dibilang sekarang lagi agak bersih tegang ya, saling tukar counter attack statement antara Coach Bojan Hodak dan juga pihak manajemen gitu kan. Yang pertama, Bojan Hodak udah bilang kalau skuad yang ada sekarang udah sangat-sangat cukup. Bojan Hodak udah pede untuk mengarungi Liga 1 atau juga Piala Asia. Bahkan Coach Bojan Hodak ingin sebenarnya dirampingkan kembali gitu kan untuk para pemain itu yang waktu itu udah mengeluarkan statement Abdul Aziz, Jalnando dan Reki, yang pada akhirnya sekarang Reki udah sah bergabung, dipinjamkan, dan juga Jalnando dipinjamkan ke PSIS Semarang. Sementara Abdul Aziz mungkin ada ada pembicaraan lain lah di luar, bukan di luar, maksud saya di belakang layar antara Abdul Aziz dan manajemen soal kenapa Abdul Aziz belum juga hengkang. Padahal Coach Bojan Hodak udah bisa dibilang nge-mentionnya udah jauh-jauh hari, bahkan udah dari semenjak musim kemarin soal Abdul Aziz ini. Dan mungkin banyak hal yang menjadikan Abdul Aziz tetap bertahan. Yang pertama mungkin karena belum adanya tim yang meminati Abdul Aziz, entah itu dengan cara dibeli, ditebus dari Persib, atau juga dipinjam. Karena ya mungkin tim-tim lain juga masih berpikir lah dengan kualitas Abdul Aziz yang bisa dibilang bagus sebenarnya, tapi nggak teruji karena memang jarang sekali bermain, hampir bisa dibilang tidak bermain bersama Persib saat musim kemarin. Sementara nilai kontraknya ya cukup besar gitu kan. Untuk menembus Liga 1 menjadi pemain inti itu agak sulit untuk Abdul Aziz jika melihat kondisi sekarang. Apalagi saya yakin kalau seandainya Persib ingin meminjamkan Abdul Aziz, Persib itu sangat ingin pemainnya diberikan menit bermain. Ini jika dilihat dari Reki dan juga Jalnando. Kenapa Reki akhirnya dipinjamkan? Yang kabarnya ya, ini baru kabarnya ke Persita atau Persikota, karena timnya itu akan memberikan atau menjanjikan menit bermain. Khususnya Jalnando. PSIS Semarang itu sangat menjanjikan menit bermain untuk Jalnando. Itu alasan kenapa Persib melepas Jalnando ke PSIS Semarang. Nah, begitu juga dengan Abdul Aziz. Karena Persib sekarang sedang membuat sebuah ekosistem sepak bola lah ya. Semenjak berhasilnya mengelola GBLA 30 tahun ke depan, jadi Persib pengen pikir panjang lah untuk membuat klub itu nggak cuma setahun 2 tahun kontrak pemain. Kita harus berpikir panjang juga gitu kan. Kalau sekarang di luar negeri kan Real Madrid itu lagi mantap banget ngambilan pemain muda yang 2-3 tahun ke depan benar-benar udah kuat gitu kan, skillnya udah kuat, mentalnya, dan bisa menjadi tulang punggung tim. Dan itu juga yang sedang dilakukan oleh Persib Bandung. Jadi Persib juga ya bisa dibilang nggak mau rugi lah gitu, karena ya harus berpikir tentang finansial juga, termasuk Abdul Aziz ini. Nah, kabarnya juga ada pembicaraan soal dengan Abdul Aziz itu ya, Abdul Aziz sekarang udah betah di Bandung lah. Jadi ini katanya juga ya, ini kabar burung, Bobotoh. Saya harap ini jangan dijadikan pegangan yang pakem, ini hanya menjadi ya bahan bahan wawasan kita aja. Kalau Abdul Aziz ya udah betah banget di Bandung. Yang pertama asli orang Jawa Barat gitu kan, betah bersama keluarga dan juga udah nyaman walaupun hanya menjadi pelapis di Persib. Jadi kan ada juga mungkin pemain tuh yang dia tidak terobsesi untuk menjadi pemain inti atau skuad inti, nggak apa-apa yang menjadi pemain cadangan juga. Yang penting dia nyaman di klubnya, mungkin lancar gajinya, dan juga yang paling utama sih yaitu nyaman dengan pelatih, nyaman dengan manajemen, dan nyaman dengan skuad dengan pemain-pemain yang lain. Nah, kabarnya Abdul Aziz itu sekarang sedang ada dalam posisi itu, walaupun kita juga belum tahu kabar sebenarnya seperti apa. Yang jelas kita mendoakan semoga yang terbaik buat Abdul Aziz dan juga yang terbaik buat Persib Bandung. Nah, kita juga tahu kalau sekarang adu counter antara statement Bojan Hodak dan juga Pak Adit, ketika Bojan Hodak mengatakan udah
cukup skuad yang ada, bahkan ingin melepas beberapa pemain lagi untuk dipinjamkan. Tiba-tiba Pak Adit setelah pesta rakyat, maksudnya Pak Adit ini bukan apa ya, bukan kita nyerang dalam tanda kutip Pak Aditnya, tapi statement dari manajemen melalui Pak Adit mengatakan kalau akan nambah satu pemain. Nah, sementara ini kan menjadi satu hal yang agak berseberangan gitu kan. Di sisi lain Bojan Hodak udah ngerasa cukup, bahkan ini juga kebanyakan katanya harus dikeluarin lagi beberapa, tiba-tiba ini mau nambah lagi. Ini membuat Bojan Hodak mungkin nantinya akan sedikit agak pusing. Maksudnya pusing tuh karena tim Persib sekarang kan udah lama sekali latihan. Jadi pemain yang ada udah menyatu, adaptasinya mungkin udah bagus. Kalau seandainya nanti masuk lagi pemain, nanti akan sulit juga adaptasinya dengan pemain-pemain lain dan juga mengatur skemanya. Kecuali kata Coach Bojan Hodak, jadi Bojan Hodak juga meneruskan statementnya bahwa kalau pemainnya ya memang grade A lah ya, kurang lebih memiliki kualitas, memiliki skill, berpengalaman, ya nggak jadi masalah karena proses adaptasinya tidak akan lama lah gitu. Jadi nantinya bisa cepat-cepat adaptasi dan menjadi sebuah kekuatan yang baru. Nah, yang kita harapkan sih sebenarnya apapun yang terjadi sekarang tidak menjadi sebuah permasalahan ke depannya, karena kita takut juga agak sedikit trauma era emas Coach Mario Gomez dulu ya, lagi bagus-bagusnya dengan malah tiba-tiba harus berpisah karena ya kabarnya ada sedikit permasalahan dengan manajemen, beda paham lah. Dan nanti kita juga takut kalau seandainya Bojan Hodak lagi bagus-bagusnya malah ada beda paham soal ini. Tapi saya yakin sih ini tidak akan menjadi satu hal yang serius. Ini menjadi hal yang wajar saja kalau pelatih lebih tahu di atas lapangan, sementara Persib Bandung mungkin lebih melihat ke arah sisi bisnis. Ya tadi Persib sedang membuat ekosistem. Kalau pemainnya memang berkualitas, grade A gitu kan, masih muda, kemungkinan bisa menjadi tulang punggung Persib di waktu yang akan lama gitu kan, 2 atau mungkin 3 tahun ke depan. Dan apalagi mungkin kalau kesempatannya hanya bisa diambil sekarang, kalau seandainya tidak direkrut sekarang pemain ini, takutnya nanti malah close ke tim lain itu kan akan sedikit menyesal juga gitu kan Persibnya. Jadi Persib mungkin berusaha ngamanin dulu lah, yang penting udah dikontrak dulu Persib, soal main atau enggak ya gimana nanti keputusan Coach Bojan Hodak. Yang penting ini pemain potensial dan memiliki memiliki jalan yang panjang bersama Persib, bisa sangat berkontribusi bagi Persib. Dan memang si pemain misterius ini bisa dibilang cukup agak agak sedikit misterius lah ya, memang karena agak sedikit tertutup untuk saat ini tuh ya. Jelas Persib juga pasti punya alasan kenapa seperti itu, mungkin ada kode etik yang dijaga, atau juga sekarang ingin membuat kejutan-kejutan, karena kan Persib juga memiliki kebiasaan untuk mendatangkan pemain di menit-menit akhir bursa transfer. Nah, itu bisa saja terjadi. Siapa pemainnya? Sadil kah atau apakah? Ya kita tunggu aja ya Bobotoh nanti siapa pemainnya. Karena kalau seandainya saya punya namanya pun, saya tidak bisa dengan seenaknya mengumumkan, karena itu kode etik bagi saya pribadi. Persib yang lebih dahulu harus mengumumkan. Setelah Persib mengumumkan, baru kita umumkan dan bahas tentang si pemain itu. Segitu dulu mungkin Bobotoh Salam Dunya. Assalamualaikum.